Penyebab Perang Padri yang terjadi di Sumatera Barat pada kurun waktu 1809 sampai dengan 1837 sejatinya adalah karena candu. Bukan perang yang terjadi karena ketegangan antara kelompok Wahabi dengan penghulu adat. Kisah Perang Padri yang kita kenal selama ini sebetulnya adalah hasil konstruksi kolonial Belanda dan kita terus mengamininya. Versi Perang Padri yang terjadi karena candu ini diungkapkan oleh Dr. Emeraldi Chatra, seorang pengajar di jurusan Komunikasi FISIP Universitas Andalas. Pada artikelnya yang berjudul Perang Padri versi lokal, Sejarah Perang Candu, Dr. Emeraldi Chatra menyebut kalau istilah Perang Padri berasal dari Profesor Vet, seorang orientalis Belanda yang tidak pernah datang ke Sumbar. Konstruksi Perang Padri Vet susun dengan mengandalkan laporan-laporan dari pegawai dan tentara-tentara kolonial Belanda yang ada di medan perang. Padri sendiri berasal dari kata Spanyol yang berarti pendeta. Tidak ada pendeta di Sumatera Barat, jadi itu pengistilahan yang keliru. Kisah Perang Padri yang Dr. Emeraldi Chatra tulis itu didasarkan pada Perang Padri versi lokal di Sumatera Barat dan narasumbernya adalah seorang penghulu di Agam. Penghulu Agam bercerita jika Perang Padri itu sebetulnya adalah perang candu. Pada masa itu, candu adalah barang legal di Nusantara. Peredarannya diawasi dan dikontrol oleh pemerintah kolonial Belanda. Di Sumatera Barat sendiri, candu telah memasuki semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali kalangan adat. Candu saat itu telah menjadi barang biasa yang gampang ditemui di semua pelosok Sumbar. Tidak candu saja, masyarakat Sumatera Barat juga melakukan kebiasaan menyabung ayam dan minum tuak. Bahkan perzinahan telah dianggap biasa kala itu. Kondisi inilah yang membuat Tuanku Nan Rencah, seorang penganut tarekat Naksabandiyah, merasa prihatin dengan keadaan masyarakat di sekitarnya. Dengan sekelompok pasukan kecil, TNR mulai memerangi maksiat yang terjadi di sekitar kampungnya. Pasukan kecil ini berbasis di sebuah surau. Inisiatif memerangi peredaran candu dan maksiat lainnya ini murni dari TNR sendiri. Gurunya Tuanku Nantuo di Canduang kurang sepakat dengan tindakan muridnya itu. Aksi yang dilakukan TNR ini kemudian membuat resah 3 orang bandar besar candu yang ada di tanah datar. 3 orang bandar ini kebetulan adalah penghulu adat. Mereka bertiga menjadi bandar resmi yang ditunjuk Belanda untuk mengedarkan candu di wilayah Sumatera Barat. Kaki tangan 3 orang bandar ini berada di seluruh Sumatera Barat. Tidak semua penghulu adat terlibat dalam peredaran dan pemakaian candu. Bahkan penghulu adat yang melawan namun selalu kalah karena kuatnya gerombolan pengedar candu ini. Gerakan TNR ini lebih tepat disebut gerakan surau bukan Wahabi. Istilah Wahabi muncul dari penyebutan Belanda setelah Haji Sumanik. Haji Piobang dan Haji Miskin pulang dari Mekah dan bergabung dengan gerakan TNR. Ketika Haji Sumanik, Haji Piobang, dan Haji Miskin pulang ke Minangkabau, perang sedang berkecamuk. Situasi di Sumatera Barat sedang bergejolak. Jadi tidak tepat jika menyebut 3 orang haji ini sebagai pencetus Perang Padri. Akibat perlawanan TNR dan kelompoknya, 3 orang bandar ini kemudian melapor ke Belanda. Dan sejak saat itu, Belanda kemudian mendukung kalangan adat. Ikut campurnya Belanda ini kemudian menciptakan perang yang berkepanjangan antara kalangan adat dengan kelompok tarekat Naksabandiyah yang dipimpin oleh TNR. Tuanku Imam Bonjol adalah murid TNR yang paling kuat dan terkenal dalam Perang Padri atau Perang Candu ini. Ia pula yang mengakhiri perang yang berlangsung 28 tahun itu. Tuanku Imam Bonjol ditangkap kemudian dibuang oleh Belanda ke Cianjur, Ambon, lalu ke Lotar, Sulawesi.